Halo guys, apa kabarnya? Selamat datang di channel Mager Santai. Kali ini saya akan merangkum film Perang Dunia Kedua yang berjudul Greyhound 2020. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks dan disutradarai oleh Aaron Schneider. Mengisahkan pertempuran sengit di lautan Atlantik pada tahun 1942. Ketika kapal destroyer Amerika yang memimpin konvoi 37 kapal menuju Inggris, tapi di tengah pelayaran mereka mendapat serangan dari kapal U-boat Jerman. Oke lur, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film memperlihatkan konvoi 37 kapal yang membawa suplai persediaan perang dan pasukan menuju Liverpool, Inggris. Dan mereka akan melewati jalur yang diberi nama celah Atlantik, yang mana area itu berada di luar jangkauan perlindungan udara. Mereka pun mengandalkan 3 kapal ringan dan 1 kapal besar bernama Greyhound, dikapteni oleh Ernest Cross yang bertugas sebagai pelindung jika terjadi serangan tiba-tiba dari kapal U-boat Jerman. Setelah 3 hari, mereka lepas dari pantauan udara dan mereka akan melewati celah Atlantik. Cross yang sebagai kapten setiap hari selalu memantau kondisi konvoi dan situasi jalur yang mereka lalui. Saat ini mereka belum menemukan kontak apapun yang mencurigakan. Namun tiba-tiba Cross mendapat morse dari kapal utama konvoi yang mengabarkan kalau mereka ternyata telah mendeteksi adanya transmisi Jerman di jarak sekitar 15 mil sebelah kanan. Sementara kapal Harry dan Eagle telah keluar dari konvoi karena mereka sedang melakukan perburuan. Mengetahui itu, Kapten Cross memerintahkan Harry dan Eagle kembali ke formasi untuk mengamankan konvoi. Sementara Dickie yang berada di sebelah kanan konvoi agar selalu bersiap dan waspada dengan radarnya. Greyhound juga pindah ke sebelah kanan dan mulai memburu kapal U-boat atau kapal selam Jerman. Kapten Cross mulai memberikan arahan siap tempur kepada seluruh awak kapal termasuk Cole yang berada di bagian radar. Kemudian Cole melaporkan kalau dia mendeteksi kapal selam musuh di jarak 15 mil yang sedang muncul ke permukaan untuk mengisi ulang oksigen. Greyhound pun langsung bergerak menuju kapal selam musuh supaya bisa melihat dengan jelas dan langsung menyerang. Kapten Cross mulai mengatur strategi dan mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Namun di tengah pengejaran, kapal selam Jerman keburu menyelam dan hilang dari radar. Mengetahui hal itu, Kapten Cross tidak mau menyerah. Dia langsung memerintahkan Cole untuk mencari dan memperkirakan kemana arah pergerakan musuh. Aye, sir. Dengan bantuan beberapa temannya, Cole berusaha menghitung menggunakan rumus tertentu. Akhirnya mereka bisa menebak kemana kapal selam itu pergi. Greyhound pun segera menuju koordinat yang telah ditentukan. Kru di bagian sonar tiba-tiba mendengar dengan jelas suara baling-baling yang diduga berasal dari kapal selam musuh yang bergerak semakin menjauh menyelam di bawah kapal Greyhound. Karena hal itu membuat petugas sonar mulai kehilangan posisi musuh. Dia pun menjelaskan kepada Kapten Cross bahwa kejadian ini bisa terjadi jika kapal selam musuh berusaha menghindari sonar dengan bergerak menjauh atau mereka mematikan mesinnya. Oke, sedikit informasi kalau sonar buat mendeteksi di bawah air dengan mengandalkan suara dan jangkauannya terbatas. Sedangkan radar buat mendeteksi yang ada di bagian permukaan. Jadi kapal perang zaman dulu belum secanggih dan belum maksimal seperti zaman sekarang. Oke, lanjut. Setelah beberapa saat, petugas sonar berhasil mendeteksi kapal selam musuh di jarak 900 meter sebelah kiri. Dan ia pun langsung melaporkan kepada Kapten Cross. Para awak kapal yang mendengar itu, mereka pun semakin tegang dan mereka bersiap di posisinya masing-masing. Namun tiba-tiba sang kapten memerintahkan untuk membelokkan kapal ke kanan dengan kecepatan standar.
Tentu saja keputusan itu membuat semua kru terdiam, karena Cross malah tidak mengejar musuh yang kini sedang berada di sebelah kiri. Kapten Cross melakukan strategi itu supaya musuh mengira kapal Greyhound gak lagi mengejar mereka. Dan benar saja, musuh kembali mengejar Greyhound. Saat kapal selam musuh mendekat, Kapten Cross langsung menyuruh semua awak kapal untuk kembali siaga. Semua kru semakin cemas, sedangkan petugas sonar dengan cepat menghitung mundur jarak mereka. Ketika keberadaan musuh sudah diketahui jarak dan posisinya, Kapten Cross langsung menyuruh awak kapalnya untuk menjatuhkan bom anti kapal selam. Setelah serangan itu, Cross keluar dan melihat mungkin ada jasad manusia atau puing-puing kapal musuh yang terapung. Tapi dia tidak melihat apapun dan ia menduga serangannya tidak mengenai kapal musuh. Tak lama kemudian, kru kapal melihat kubangan minyak yang berarti kapal musuh sudah hancur. Tentu saja semua awak kapal Greyhound pun senang, kecuali sang kapten yang terlihat murung, karena ia merasa tentara musuh juga merupakan manusia tanpa memandang mereka musuh atau bukan. Tapi kesenangan mereka nggak bertahan lama, karena beberapa jam kemudian kapal selam Jerman mulai menunjukkan taringnya dengan menyerang bagian belakang konvoi. Mereka mulai melakukan serangan balasan. Kapal Despotico dan Cadena pun menjadi korban torpedo musuh dan langsung mengevakuasi semua krunya. Mengetahui serangan itu, Cross memerintahkan untuk pindah ke bagian belakang agar bisa mengamankan konvoi. Tiba-tiba sebuah torpedo meluncur ke arah mereka. Beruntungnya, Cross melakukan manuver tajam dan terhindar dari serangan musuh. Tak lama, Cross mendapat laporan dari kapal Dickie, Eagle, dan Harry kalau masing-masing dari mereka telah dikepung 2 kapal, dan totalnya mereka harus berhadapan dengan 6 kapal selam Jerman. Cross menganggap kapal selam Jerman seperti sekumpulan serigala yang akan memangsa mereka ketika malam tiba. Karena di malam harinya kapal di permukaan akan sangat kesulitan melihat pergerakan kapal selam. Saat menjelang malam, satu persatu kapal selam Jerman muncul ke atas permukaan, yang menandakan mereka sudah bersiap melakukan pertempuran. Melihat itu, sang kapten berusaha mencari cara untuk menghadapi serangan kapal selam Jerman. Namun suhu yang begitu dingin membuat semua awak kapal kedinginan, ditambah wiper dan alat radar yang mulai macet karena membeku. Singkat cerita, malam yang ditakutkan pun telah tiba. Konvoi Greyhound gak bisa berbuat banyak dan hanya berharap kapal konvoi bisa selamat dari serangan musuh. Pertempuran pun dimulai saat kapal selam Jerman mulai menembakkan suar, sehingga posisi mereka ketahuan. Cross yang menyadari kalau musuh sedang mengatur strategi, dia mulai mencari celah dengan memperhatikan situasi di sekitar. Dari kejauhan, Cross melihat kapal selam musuh menyerang konvoi di barisan paling belakang. Sang kapten langsung mengejarnya dan mulai menyerang. Namun kapal selam Jerman berhasil menghindari serangan dengan menyelam ke dalam lautan. Di tengah pengejaran itu, kapal Greyhound nyaris saja bertabrakan dengan kapal dagang. Situasi semakin tegang saat kapal penjaga Inggris menembaki Greyhound. Mereka mengira Greyhound salah satu kapal dari Jerman. Dan tiba-tiba petugas sonar mendengar kapal selam Jerman mulai mendekat. Mendengar itu, Cross langsung memerintahkan untuk melemparkan beberapa bom air. Tapi sialnya, mereka harus kehilangan beberapa bom hanya demi sebuah tabung gas yang sengaja kapal Jerman buang sebagai pengalihan. Tak lama kemudian kapal selam Jerman yang bernama Grey Wolf menghubungi Cross lewat radio. Mereka mengancam akan segera menenggelamkan kapal Greyhound serta seluruh kapal konvoi. Tentu saja semua awak kapal menjadi semakin khawatir.
Dan benar saja, kapal selam Jerman semakin agresif. Mereka menembakkan torpedo dan meledakkan beberapa kapal konvoi. Cross termenung setelah mendapat laporan kalau dia telah kehilangan 5 kapal yang di dalamnya ada sekitar 200 orang. Terlihat sang kapten sangat tertekan dan ia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Siapa sangka kalau tugas pertamanya menjadi kapten bakal penuh petaka. Sedangkan mereka untuk mencapai ke titik perlindungan udara masih 26 jam perjalanan. Ditambah lagi korban akan terus berjatuhan, serta persediaan senjata semakin menipis. Pagi harinya kapal selam Jerman kembali beraksi dan mulai menembakkan torpedo ke kapal Greyhound dan juga Diki. Untungnya mereka bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian Cross mengajak Diki untuk bekerja sama melakukan serangan balasan. Sang kapten mulai mengatur posisi Greyhound, sedangkan Diki menjatuhkan beberapa bom air. Beberapa saat kemudian petugas sonar mendeteksi adanya kapal musuh. Dan ternyata kapal selam Jerman naik ke permukaan karena telah terkena bom Diki. Melihat kesempatan itu, Cross pun langsung menembaki kapal musuh. Diki berusaha membantu Greyhound untuk mengejar kapal selam tersebut. Ketika Greyhound akan menembakkan kapal musuh, tapi sayang Diki berada di jalur tembak. Hal ini membuat Cross menahan serangannya. Namun tiba-tiba kapal selam Jerman melepaskan tembakan. Cross pun memerintahkan serangan ke kapal selam Jerman sampai hancur. Setelah serangan itu, intensitas pertempuran pun mulai mereda. Cross pun berkabung karena ternyata 3 anak buahnya telah meninggal karena serangan tadi. Walau kondisinya sangat genting, sang kapten masih sempat mengadakan upacara kematian untuk anak buahnya sebagai penghormatan. Cross yang mengetahui kalau kapal Eagle sudah rusak parah karena pertempuran semalam, dan kini hanya tinggal Harry dan Diki yang masih bertahan. Karena waktu masih 14 jam sebelum mencapai titik aman, dan Cross yang tahu konvoinya semakin melemah, lalu menyuruh Cole untuk mengirim pesan dan meminta bantuan ke Angkatan Laut Inggris. Tak lama Cross mendapat balasan dan Cross langsung menerjemahkannya. Ternyata konvoi akan diarahkan ke suatu titik pertemuan yang mana koordinat tersebut sudah berada dalam jangkauan perlindungan udara. Dan Cross juga menjelaskan jika titik aman tersebut bisa ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Di momen ini terlihat Cross sangat kelelahan, ditambah kapal Grey Wolf kembali mulai mengancam lewat radio. Beberapa jam kemudian, kapal Greyhound diserang 2 kapal Jerman, lalu menembakkan 2 torpedo. Berkat perhitungan yang tepat, torpedo pertama dapat dihindari. Dengan manuver yang tajam, Greyhound juga menghindari torpedo kedua. Setelah berhasil mengatasi kedua torpedo, kini keadaan mulai berbalik. Cross pun langsung memerintahkan untuk maju dan menghampiri salah satu kapal selam Jerman yang berada paling dekat dengannya. Mengetahui akan diserang, kapal Grey Wolf langsung buru-buru menyelam. Greyhound pun berusaha melakukan tembakan balasan. Sampai akhirnya kapal musuh berhasil dihancurkan. Ketegangan mereka pun kembali terjadi saat tiba-tiba kapal selam Jerman yang satunya muncul ke permukaan dan akan menembakkan rudal. Beruntungnya bantuan udara datang tepat waktu.
Setelah melalui 40 jam yang menegangkan, akhirnya Cross bisa bernafas lega. Di titik pertemuan tersebut, beberapa kapal Inggris menyambut kedatangan mereka untuk memberikan perlindungan. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih udah nonton film ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.